Saudara dan saudari, saya mengucapkan selamat berjumpa dalam katekese. Video ini berisikan katekese tentang doa permohonan yang kelima yang terdapat di dalam doa Bapa kami, yaitu ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ampunilah kesalahan kami. Dalam kepercayaan yang berani, kita sudah mulai berdoa kepada Bapa kita. Dalam permohonan agar namanya dikuduskan, kita sudah berdoa pula supaya kita sendiri semakin dikuduskan. Walaupun kita memakai pakaian pembaptisan atau kita dibaptis, tapi kita tidak berhenti berdosa dan memalingkan diri dari Allah. Maka sekarang dalam permohonan yang baru ini, kita kembali lagi kepada Allah seperti anak yang hilang. Tentang anak yang hilang ini, kita dapat membaca Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Dan juga kita mengakui diri di depan Allah sebagai pendosa, seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai, yang dituliskan oleh Injil Lukas, bab 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Maka dalam permohonan ini, permohonan kita mulai dengan pengakuan akan kesalahan, tetapi sekaligus mengakui kerahiman Allah. Harapan kita tidak tergoyahkan karena di dalam putranya kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa, seperti yang dikatakan di dalam Kolose bab 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kemudian tentang kita memiliki penebusan itu, kita juga dapat membaca di dalam Efesus bab 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan di dalam sakramen-sakramen gereja, kita mendapat tanda pengampunan yang berdaya guna dan tidak dapat diragukan lagi. Untuk sakramen gereja yang kita dapatkan sebagai tanda pengampunan itu, dapat kita membandingkannya dengan membaca Injil Matius bab 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan kemudian tentang sakramen yang diberikan gereja, yaitu sakramen pengampunan itu, kita juga dapat membaca di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kerahiman Allah tidak dapat sampai kepada si pendoa sebelum si pendoa mengampuni. Kita tidak dapat
mencintai Allah yang tidak kita lihat kalau kita tidak mencintai saudara dan saudari kita yang kita lihat. Mari membaca surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Hati yang menolak untuk mengampuni saudara dan saudari, hati yang tertutup dan keras karena menolak untuk mengampuni saudara dan saudari, tidak akan dapat ditembus oleh cinta Allah yang penuh kerahiman. Tetapi dengan mengakui dosa-dosa, hati kita membuka diri lagi untuk rahmat dari Allah. Permohonan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Permohonan ini sungguh penting karena ia adalah satu-satunya yang dibicarakan dan dijelaskan Tuhan dalam khotbahnya di bukit. Bagi manusia memang tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan penting dari misteri perjanjian ini, tetapi untuk Allah tidak ada yang mustahil. Untuk pernyataan ini, mari kita membandingkannya dengan membaca Matius bab 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemudian mari kita membaca dari Matius bab 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kemudian mari kita melihat Markus bab 11 ayat 25 sampai dengan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekarang mari kita melihat kata seperti. Jadi kata seperti yang terdapat di dalam permohonan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kata ini sebetulnya bukanlah satu-satunya dalam ajaran Yesus. Kita juga dapat melihatnya misalnya di dalam Injil Matius bab 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kemudian kita juga dapat melihatnya di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36.
Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan kemudian juga dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Memang rasanya tidaklah mungkin mengikuti perintah Tuhan. Andai kata itu berarti mengikuti contoh ilahi secara lahiriah. Tetapi di sini dimaksudkan satu keikutsertaan yang hidup, yang keluar dari kedalaman hati, pada kekudusan, kerahiman, dan cinta Allah kita. Hanya roh yang darinya kita hidup dapat membuat sikap Yesus menjadi sikap kita. Demikian dikatakan dalam Galatia bab 5 ayat 25. Dan kemudian kita dapat membandingkan dengan membaca Filipi bab 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kesatuan pengampunan menjadi mungkin apabila kita saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, seperti dikatakan dalam Efesus bab 4 ayat 32. Dengan demikian, kata-kata Tuhan mengenai pengampunan artinya cinta yang mencintai sampai kesudahannya menjadi hidup, seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan, yang mengakhiri ajaran Tuhan mengenai persekutuan gereja, berakhir dengan perkataan, Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi segala sesuatu itu bergantung pada segenap hati. Tidak berada dalam kekuasaan kita untuk tidak merasakan lagi kesalahan dan dengan demikian melupakannya. Tetapi hati yang membuka diri bagi Roh Kudus dapat menjadikan luka ini
suatu belas kasihan, dan membersihkan pikiran dengan menjadikan kesalahan itu suatu syafaat, suatu doa. Untuk pernyataan ini mari kita membandingkan dan melihat Injil Matius bab 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepadanya algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pengampunan adalah suatu puncak doa dari para pengikut Yesus Kristus. Karena itu, hanya hati yang sesuai dengan belas kasihan ilahi dapat menerima anugerah doa di dalam dirinya. Pengampunan membuktikan juga bahwa di dunia ini cinta lebih kuat daripada dosa. Para martir pada masa lampau dan dewasa ini memberikan kesaksian tersebut dalam nama Yesus Kristus. Pengampunan adalah syarat utama untuk perdamaian anak-anak Allah dengan Bapanya dan di antara manusia satu sama lain. Untuk pernyataan ini, mari kita membaca dari 2 Korintus bab 5 ayat 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu
dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pengampunan ini yang menurut kodratnya bersifat ilahi, tidak mengenal takaran maupun batas. Untuk hal ini, mari kita membaca Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kemudian kita juga membaca Injil Lukas bab 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuninya. Allah tidak menerima kurban orang yang tidak rela berdamai, dan Allah menjauhkan mereka dari altar, supaya berdamai dulu dengan saudaranya, supaya melalui permohonannya yang cinta damai itu, mereka juga dapat menemukan perdamaian pada Allah. Siprianus mengatakan, kurban yang paling indah di mata Allah adalah apabila perdamaian dan kerukunan ada di antara kita, dan apabila umat diikat dalam persatuan dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.